Legend ambil di sini The Falcon and the Winter Soldier episode 5. Ya, makin pecah, banyak referensi baru, terus ya pokoknya banyak yang bisa dikulik lah ya. Dan tentunya apa yang kita bahas ya sebelumnya di episode-episode yang dari The Falcon and the Winter Soldier muncul juga di sini dengan bahan dari materi-materi trailernya gitu. Kayak Zemo yang kabur ke Monumen Sokovia ada, dan apalagi yang bisa kita temuin di episode 5. Langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Pertama, tentu kita dapat adegan di mana Sam dan Bucky mendapatkan kembali perisai atau shield milik Captain America dengan harus melawan John Walker yang bersikeras untuk mempertahankan gelar Captain America yang sudah diidamkannya. Ya, karena di awal hanya ada action sequence saja, jadi kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Adegan di mana ada Sam dan Bucky yang membicarakan kondisi terakhir camp milik Karli ini menarik banget. Karena akhirnya kita dikasih referensi Joaquin Torres yang mulai diberi sama Sam Wilson, wings atau sayap Falcon, yang tentu harapan fans di awal sewaktu Torres muncul bakal sejalan dengan komiknya bakal terwujud di MCU. Jadi kita nggak kehabisan karakter yang bisa dikembangin lagi untuk masa depan MCU. Lanjut ke adegan pemberhentian John Walker sebagai ikon Captain America yang baru akibat insiden pembunuhan Nico di Praha. John masih keras kepala bahwa dirinya tetap layak disebut sebagai Captain America dan tidak akan berhenti untuk membuktikannya. Lalu ketika berbicara dengan istrinya di luar ruang sidang, hadir sesosok Contessa Valentina Allegra de Fontaine, atau ya kita singkat aja Val, yang diperankan oleh Julia Louis-Dreyfus, di mana seharusnya tampil di Black Widow ternyata malah ada di The Falcon and the Winter Soldier duluan, karena ya Black Widow delay dan serial The Falcon and the Winter Soldier duluan tampil. Ia muncul memberikan semacam motivasi kepada John bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Petunjuk bahwa John memang sudah memakai serumnya pun semakin jelas karena dialog dari Val sendiri, selain apa yang diperlihatkan John di episode 4. Nah, ini yang menarik. Referensi komik pun digunakan lagi bahwa Val adalah sesosok tanpa tuan yang menjalankan misi tersendiri dengan berbagai identitas. Kalau di episode ini diperlihatkan dengan kartu nama kosong yang menandakan bahwa Val tidak punya nama tetap, agar pergerakannya tidak mudah terbaca oleh sistem manapun. Kita patut tunggu apa yang bakal dia lakukan di episode selanjutnya. Apakah selama ini Power Broker itu aslinya adalah Val? Makin bikin pilihan menarik nih selain tingkah laku Sharon Carter yang makin mencurigakan. Lompat ke adegan Zemo yang ternyata benar bahwa dia lari ke Monumen Sokovia. Di sini Bucky menunjukkan bahwa dirinya beneran dah tobat, nggak seperti yang diucapkan Zemo. Lalu Zemo dibawa Dora Milaje ke The Raft. Sebenarnya agak ragu kalau ditaruh di The Raft ya, karena kita tahu yang mengelola adalah General Thunderbolt Ross. Bisa jadi Zemo bakal membuat General Ross tertarik dengan permainan strategi Zemo demi melancarkan program pengendalian superhero dengan membentuk tim Thunderbolts di penjara The Raft. Menarik nih. Setelah itu Bucky meminta Ayo untuk memenuhi keinginan lainnya yang nanti akan kita bahas di adegan lain. Sam Wilson akhirnya kembali menemui Isaiah Bradley untuk mempelajari mengapa dirinya bisa sampai bersembunyi terus-terusan di rumahnya. Kita mendapat fakta sesuai komik bahwa darahnya digunakan sebagai eksperimen dan diteliti untuk diberikan ke tentara lainnya. Meskipun harapan soal flashback kejadian di Goyeng sewaktu Isaiah melawan Winter Soldier tidak ada, tapi pembicaraannya dengan Sam soal masa lalunya sudah lebih dari cukup. Apalagi ada Elijah Bradley di sini yang mungkin bakal ada adegan transfusi darah dari Isaiah ke Elijah sewaktu Ellie mengalami kecelakaan dan menjadi awal mula Elijah memiliki kekuatan superhuman yang nantinya disebut Patriot. Sharon Carter semakin mencurigakan setelah tertangkap teleponan dengan Batroc dan menawarkan misi. Seperti yang kita tahu, George Batroc sempat berusaha untuk membajak kapal Lemurian Star demi bisa mengakses satelit yang digagalkan oleh Steve Rogers bersama Ned waktu itu. Mungkin inilah alasan mengapa Sharon bisa mengakses satelit karena adanya bantuan George Batroc yang mungkin berhasil mendapatkan akses satelit dari platform lain atau Lemurian Star itu sendiri. Misi yang dibicarakan bakal kita bahas di adegannya. Langsung ke adegan Karli bersama Davik yang membahas rencana pemberontakan di malam hari yang ternyata dapat bantuan dari Batroc. Batroc menjelaskan bahwa maksud dari dirinya adalah bukan ikut gerakan Flag Smashers, tapi tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Falcon.
menandakan kepanikan Sharon di episode 3 dan tidak ikut Sam Bucky karena Sharon sudah puas dengan kehidupannya yang sekarang dan gak mau Sam menghalangi kekuasaan yang dia miliki semakin nyata. Jadi misi yang dibicarakan adalah untuk membunuh Sam Wilson. Selain itu kita juga ditunjukkan bahwa Davik sebenarnya masih punya sifat baik dari kemunculan awalnya. Dari tidak membunuh Torres, terus juga mempertanyakan kenapa Carly membiarkan ledakan di GRC terjadi, sampai senjata yang diberikan oleh Petrock ditutup. Apakah akan ada pengkhianatan atau enggak bakal kita lihat nanti. Akhirnya kita akan membahas box yang diminta oleh Bucky ke Ayo. Ini udah jelas sih, soal kostum baru dari Sam Wilson terlihat dari gambar ya. Dan juga bocoran soal kostum baru Sam Wilson bentukannya seperti apa sudah sempat terlihat di versi mainannya. Pantas aja di beberapa materi trailer, sosok Sam Wilson tidak pernah muncul saat ada adegan pemberontakan malam. Hanya ada Bucky yang akhirnya datang membantu dengan motornya, dan juga John Walker dengan tameng buatannya sendiri. Kejutan episode final ini patut kita tunggu nanti minggu depan. Wuhu. Nah, itu yang bisa gue bagikan terkait The Falcon and the Winter Soldier episode 5. Gimana nih? Mungkin ada yang udah mulai kejawab gitu ya, teka-teki yang mungkin dipikirin waktu nonton episode 5 ini. Yang jelas, gue antusias sama masa depan MCU ya, terkait kelanjutan dari Falcon yang akan mungkin diteruskan sama Joaquin Torres gitu. Meskipun ya sama-sama kontroversial gitu. Sam Wilson kulit hitam, terus juga Joaquin Torres imigran gitu. Dan Amerika kita tahu sendiri diskriminasinya kuat banget. Jadi ini ada semacam representasi untuk memberikan pesan positif. Dan tentunya yang pernah gue bahas juga, MCU nggak bakal lepas dari isu sosial yang diangkat pastinya, dan benar kejadian gitu kan. Ya sebagai media yang mungkin bisa dibilang tepat lah ya untuk menyampaikan, karena udah banyak banget nih fanbase-nya atau mungkin jangkauannya gitu kan. Cuma ya kalau misalnya ada penyelewengan sedikit gitu, kita mulai bersuara lah agar Marvel ini tetap on track untuk menghibur penggemarnya gitu, sesuai referensi komik. Dan ya beberapa yang gue bahas di story singkat juga ada yang muncul, jadi silahkan yang mau follow Instagram, ada suka sekelebat ya teori-teori singkat lah ya, tersirat gitu juga yang dari materi trailer atau yang gue temuin di komik. Dan ya sekian dulu buat video kali ini. Jangan lupa follow Instagram yang tadi gue share kalau mau. Kalau nggak ya bisa subscribe aja YouTube buat biar nggak ketinggalan info. Jadi kita tinggal tunggu nanti episode 6. Semoga nggak bakal kelewatan gue bahas, dan sampai bertemu di video berikutnya tentunya. Keeping humble, selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye.